Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini sebelumnya. Selamat datang di channel Anak Emak, di mana di video kali ini Bang Dio akan mengulas alur cerita film Tokyo Revenger. Yang dimana film ini menceritakan seseorang yang merubah masa depan dan pergi ke masa lalu. Bagaimana alur ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Film diawali di mana diperlihatkan seorang remaja pemalas yang bernama Hanagaki Takemichi, di mana ia tinggal di sebuah rumah yang begitu acak-acakan dan sangat tidak terawat. Itu adalah kehidupannya saat ini. Dan pada hari itu ia menonton berita yang menyiarkan perseteruan geng Tokyo Manji yang begitu kejam dan menewaskan seseorang perempuan yang bernama Tachibana Hinata dan adiknya Naoto. Perempuan yang meninggal itu ternyata adalah cinta pertama dan terakhir Takemichi. Berita itu tentu membuat Takemichi terpukul, hingga ia berpikir bahwa hidupnya tidak ada guna lagi. Ia pun bekerja seperti biasa, ia yang tak bisa apa-apa hanya bisa minta maaf. Setelah pulang kerja, Takemichi menunggu kereta di stasiun. Tiba-tiba ada seseorang yang mendorongnya hingga ia labuh ke dalam rel kereta. Lalu, kebetulan ada kereta yang melintas. Seketika, ia berpikir bahwa ia akan mati di sana. Namun anehnya, ia malah terbangun di masa lalu, tepatnya 10 tahun yang lalu, saat ia masih SMA, di mana ia sedang bersama teman-temannya, yaitu Makoto, Yamagishi, Akun, dan Takuya. Ia berpikir itu hanyalah kilas balik dari masa lalunya, tapi itu semua terasa seperti nyata. Setelah itu, mereka bertingkah seperti anak berandalan, dan mereka berniat menantang siswa kelas 2 SMA Shibuya. Setelah sampai, mereka malah didatangi siswa kelas 3 Shibuya, yang ternyata pemimpin di SMA itu bukanlah Masaru, teman mereka, melainkan anggota Tokyo Manji, yaitu Kiyomasa. Sedangkan Masaru hanyalah seorang kacung di sana. Lalu Takemichi dan teman-temannya dihajar habis-habisan hingga babak belur, sampai mereka berakhir minta ampun dan menjadi budak Kiyomasa. Takemichi pun sadar ini adalah masa lalunya yang berakhir menjadi pecundang di masa depan. Setelah itu semua, Takemichi pergi untuk menemui Hinata di rumahnya, karena ia berpikir ia bisa bertemu Hinata. Dan benar, ternyata Hinata ada. Ia dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun Takemichi adalah seorang pecundang, tetapi Hinata sangat mencintai Takemichi dengan tulus. Dan dari sini tekad Takemichi muncul. Ia berjanji akan merubah masa depan demi Hinata. Kemudian Takemichi menghulang di sebuah taman. Ia melihat seorang anak SMP yang sedang dibuli. Ternyata itu adalah Naoto, adik kandung Hinata. Lalu ia berniat menolong, akan tetapi ia malah memalukan dirinya sendiri. Di sini Takemichi mengatakan kalau 10 tahun lagi Hinata dan Naoto akan meninggal dalam sebuah insiden. Ia berkata kalau Naoto harus selalu menjaga Hinata bagaimanapun caranya. Lalu mereka pun berjabat tangan. Seketika Takemichi pun kembali ke masa depan. Dikira sudah meninggal, ternyata Takemichi masih hidup. Dan dokter mengatakan kalau ia terjatuh ke dalam rel kereta dan diselamatkan oleh seseorang. Ternyata itu Naoto. Di sini Takemichi heran kenapa Naoto masih hidup. Ternyata apa yang dilakukan Takemichi di masa lalu mengubah masa depan Naoto. Dimana karena perkataan Takemichi yang selalu ia ingat, Naoto menjadi seorang detektif di masa depan untuk menjaga kakaknya, yaitu Hinata. Namun, ternyata masa depan Hinata masih tetap sama. Naoto gagal melindungi Hinata. Lalu, Naoto mengajak Takemichi ke rumahnya. Di sana, Naoto memperlihatkan beberapa kejadian yang mengakibatkan kematian kakaknya, yang dimana Hinata meninggal akibat perseteruan geng Tokyo Manji. Naoto berkata untuk mengubah masa depan Hinata,
Takemichi harus menggagalkan pertemuan antara Sano Manjiro dan Kisaki Teta di masa lalu. Awalnya Takemichi menolak, tetapi karena masa depan Hinata, ia rela melakukannya. Naoto berkata kalau Takemichi bisa pergi ke masa lalu dengan sesalaman dengannya. Dan benar, Takemichi kembali ke masa lalunya. Namun sialnya, ia berada di area taruhan karena perintah Kiyomasa. Di sini, Takemichi tumbeng dengan satu tonjokan saja. Setelah itu, Kiyomasa memilih Takuya untuk gelut selanjutnya. Di sisi lain, Akun berniat untuk membunuh Kiyomasa dengan pisau lipat. Seketika, Takemichi teringat masa lalunya, di mana Akun akan dipenjara setelah menusuk Kiyomasa. Lalu, Takemichi menghentikannya. Dengan polontongnya, Takemichi mengajak Baiwan Kiyomasa. Hal itu dilakukan sebagai langkah awal merubah masa depannya. Dengan syarat, kalau ia berhasil mengalahkan Kiyomasa, ia dipertemukan dengan pemimpin geng Tokyo Manji, yaitu Sano Manjiro atau Kisaki Teta. Kiyomasa yang mendengarnya tentu ngamuk, lalu menghajar Takemichi tanpa ampun. Di sini, Takemichi rela kalau harga dirinya dijatuhkan. Kiyomasa pun terus menghajar Takemichi tanpa ampun hingga tiba baranting. Namun, dengan tekad yang kuat, Takemichi terus berusaha bangkit. Hingga tiba-tiba datang dua orang, lalu menghentikan pertandingan. Yang ternyata itu adalah petinggi dari geng Tokyo Manji, yaitu ketuanya yang bernama Sano Manjiro atau Maiki, dan wakilnya yaitu Draken. Mereka datang untuk menghentikan Kiyomasa yang sudah mencoreng nama baik geng Tokyo Manji. Di situ, Maiki tertarik dengan keberanian Takemichi, lalu mengajaknya untuk menjadi teman. Meski tubuhnya yang kerempeng, ternyata Maiki adalah seorang petarung yang kuat. Terlihat di sini dia menghajar Kiyomasa dengan satu tendangan memutarnya, hingga Kiyomasa tepar. Semenjak hal itu, Takemichi dan teman-temannya bebas dan tidak lagi menjadi budak Kiyomasa. Setelah itu semua, Takemichi pergi dengan Hinata ke festival kembang api bersama-sama. Di sini terlihat Takemichi ingin memegang tangan Hinata. Namun ternyata tangan yang ia pegang bukanlah tangan Hinata, melainkan tangan Naoto. Hal itu otomatis membawa Takemichi ke masa depan. Setelah terbangun, Takemichi merasa kesal kepada Naoto karena telah mengganggu momen romantisnya. Lalu, Naoto mengungkapkan hal yang dialami Takemichi. Diungkapkan bahwa saat Takemichi ke masa lalu, tubuh aslinya akan mati suri di masa depan. Setelah itu, Naoto bertanya tentang perkembangan misi mereka. Takemichi menjawab kalau ia hanya baru bertemu dengan Maiki. Di sini, Naoto berkata agar Takemichi membunuh Maiki saja, supaya pertemuannya dengan Kisaki Teta tidak pernah terjadi, dan masa depan Hinata terselamatkan. Besoknya di masa lalu, Takemichi melihat Maiki dan Draken yang datang ke sekolahnya. Dengan santuy, mereka menghajar beberapa siswa yang menghalanginya masuk, lalu mengajak Takemichi keluar untuk bermain. Setelah akan pergi, tiba-tiba Hinata datang dan menampol Maiki. Dia mengira kalau Maiki dan Draken yang selalu membuli Takemichi. Draken yang tak terima pemimpinnya ditampar, ia hendak menahan tangan Hinata yang akan membawa Takemichi pergi. Melihat Hinata yang ketakutan, Takemichi dengan polontongnya meminta Draken untuk melepaskannya. Takemichi berkata kalau ia akan melindungi Hinata dari siapapun yang menyakitinya. Maiki yang melihat hal itu terlihat sangat marah hingga akan menampol Takemichi. Ternyata itu hanyalah candaan. Maiki berkata kalau ia juga seseorang yang tidak akan menyakiti wanita. Karena hal itu, Hinata pun meminta maaf karena telah salah paham, lalu pergi ke kelas. Setelah itu, Takemichi, Maiki, dan Draken sesapedahan. Takemichi bertanya pada Maike, kenapa ia ingin berteman dengannya.
Lalu Maiki menjawab mengapa ia ingin berteman dengan Takemichi. Karena kepribadian Takemichi yang tidak takut dengan apapun meski ia tidak jago gelut, sangat mirip dengan almarhum kakaknya. Draken juga bilang kalau orang yang kuat sangatlah banyak, tapi orang yang rela menghadapi siapapun untuk orang yang dia cintai itu langka. Maiki berkata tujuannya sekarang yaitu ingin membuat era berandalan menurut versinya sendiri. Setelah mendengar itu semua, Takemichi yakin kalau Maiki tidak akan membunuh Hinata di masa depan. Di malam harinya, Takemichi diajak kumpulan bersama geng Tokyo Manji. Di situ, Draken resmi mengeluarkan Kiyomasa dari geng Tokyo Manji. Lalu, Maiki membicarakan masalah anggota Tokyo Manji, yaitu temannya Pa, dengan geng Mobius, yang mengakibatkan pacar temannya Pa koma di rumah sakit. Maiki sepakat untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu dengan cara tawuran dengan geng Mobius. Kembali ke masa depan, Takemichi melihat kalau Akun sekarang telah menjadi anggota geng Tokyo Manji. Rupanya di masa lalu, Takemichi berhasil mengubah masa depan Akun. Setelah itu, Takemichi berniat menemui Akun untuk menanyakan tentang Maiki dan Kisaki Teta. Sesampainya di sana, Takemichi disambut dan dipertemukan dengan Akun. Terlihat di sana Akun yang sangat berbeda dengan yang dulu. Lalu, Akun mengajak Takemichi ke atas gedung untuk bernostalgia. Di sana, mereka banyak menceritakan masa lalunya. Lalu, Akun ngomong kalau ia yang sempat akan membunuh Takemichi di stasiun kereta. Takemichi jelas sangat tidak percaya, tapi begitu kenyataannya. Akun juga mengetahui kalau Takemichi bisa pergi ke masa lalu, dan Akun mengaku kalau ia sekarang hanyalah budak Kisaki Teta. Akun juga berkata kalau semenjak kematian Draken, kini Maiki telah banyak berubah. Akun berpesan kepada Takemichi untuk menyelamatkan semuanya dan mengubah masa depan. Setelah itu, Akun bunuh diri dengan cara loncat dari atas gedung. Takemichi yang melihatnya semakin terpukul dan kini tekad Takemichi semakin kuat untuk merubah masa depan. Keesokan harinya, Takemichi meminta Naoto untuk menyelidiki kematian Draken. Diselidiki, Draken mati karena tertusuk saat tawuran antara geng Tokyo Manji dan Mobius. Lalu, Takemichi kembali ke masa lalu untuk menghentikan tawuran tersebut. Kembali ke masa lalu, ia sangat bahagia karena Akun masih hidup. Keesokan harinya, Takemichi mengikuti Maiki dan Draken ke rumah sakit. Ternyata mereka ngalongok gadis yang koma akibat diuha-uha oleh geng Mobius. Namun orang tuanya malah menyalahkan Maiki dan Draken karena keadaan anaknya. Di situ Maiki tidak menerimanya, tapi Draken memaksa Maiki untuk meminta maaf. Semenjak itu Takemichi percaya kalau Draken adalah hatinya Maiki. Setelah itu Takemichi mengikuti Maiki dan Draken hingga ke markas mereka. Di situ dengan pelontongnya Takemichi ngomong kalau mereka harus membatalkan tawuran itu. Tentu saja Pachin yang sangat marah hingga menendang Takemichi. Maiki sendiri kekeh dengan prinsipnya bahwa ia tidak bisa membatalkan tawuran itu karena geng Mobius sendiri sudah ada di sini. Geng Mobius yang diketuai oleh Osanai datang lebih cepat. Karena ingin membalaskan dendam temannya, Pachin menantang Baiwan Osanai. Yang jelas, Pachin malah dihajar habis-habisan. Karena tentu ia bukan tandingan Osanai. Terbukti, Pachin malah bonyok. Melihat Pachin yang sudah ketar-ketir, Maiki pun maju dan membalasnya. Dengan satu tendangan memutarnya, Maiki berhasil mengalahkan pemimpin Mobius di depan para anggotanya dengan sekali tendangan. Ternyata Osanai masih bisa bergerak dan hampir menyerang Maiki dengan sebuah pecahan botol. Namun Draken berhasil menghentikannya, lalu menghajar Osanai hingga benar-benar tepar.
Setelah itu semua, Takemichi mengira ia berhasil dengan misinya. Di malam harinya, Takemichi dan Hinata pergi ke sebuah festival. Lalu, Takemichi melihat beberapa anggota Mobius yang mencurigakan. Ia pun segera mengikutinya. Dan ternyata benar, di situ pula ada Kiyomasa yang bergabung dengan geng Mobius dan sedang merencanakan ingin membunuh Draken. Sesuai yang dikatakan Naoto, kalau hari itu Draken akan meninggal dengan cara ditusuk. Tiba-tiba Takemichi ketahuan oleh mereka, lalu ia dihajar habis-habisan. Kemudian mereka membungkus Takemichi dengan sebuah lakban agar ia tidak membocorkan rencananya. Untungnya Hinata datang dan menyelamatkan Takemichi. Setelah dimotivasi oleh Hinata, ia pun melanjutkan misi untuk menyelamatkan Draken. Di sisi lain, Draken didatangi oleh geng Mobius, lalu ia dikeroyok habis-habisan. Karena ia wakil ketua, dengan santuinya ia menghajar beberapa anggota Mobius. Tapi akibat anggota Mobius yang begitu banyak, Draken pun kewalahan dan bonyok. Setelah mendengar motor Maiki, Draken pun semakin santuy. Maiki datang dengan anggota Tokyo Manji untuk baku hantam dengan Mobius. Lalu tawuran pun benar-benar dimulai. Takemichi pun datang, lalu ia mencari keberadaan Draken. Namun ia terlambat karena Kiyomasa berhasil menusuk Draken. Meskipun badannya yang kecil, Takemichi berusaha menyelamatkan Draken dengan sekuat tenaga untuk dibawa ke rumah sakit. Namun di perjalanan ia dihadang oleh Kiyomasa. Di sini Takemichi tidak mau mengulangi kesalahannya. Dengan polontongnya, Takemichi berusaha menantang Kiyomasa. Seperti biasa, Takemichi dihajar habis-habisan oleh Kiyomasa. Tapi dengan tekad yang kuat, ia berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan susah payah. Di sisi lain, Maiki dengan santuy berhasil mengalahkan semua anggota geng Mobius. Setelah itu semua, Takemichi dan geng Tokyo Manji berkumpul di rumah sakit untuk menunggu kabar dari Draken. Di saat yang mengkhawatirkan, Maiki dengan santuinya malah membagikan makanan. Maiki berkata kalau Draken adalah orang yang kuat dan selalu menepati janjinya. Jadi, Maiki yakin Draken tidak akan mati di sini. Dan tiba-tiba, dokter datang lalu berkata, operasinya berhasil, Draken pun terselamatkan. Seketika, Maiki menjauh lalu mewek dan meluapkan kekhawatirannya karena ia tidak ingin terlihat cengeng di depan anggota Tokyo Manji. Kembali ke masa sekarang, Takemichi berlari ke rumah Hinata. Perjuangannya selama ini pun berhasil dan menyelamatkan Hinata. Dan film pun tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah teruslah berjuang bagaimanapun kondisinya, meski kita hanyalah seorang pecundang. Terima kasih telah menonton, saya Bang Dio pamit dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.